Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Ardania Rahab, NIM 2210-2027. Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Di mana di sini saya akan membahas tentang perubahan sosial dan hukum. Dan untuk mengetahui perubahan sosial dan hukum ini, mari sama-sama kita simak dan kita tonton video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan hukum di negara Indonesia ini, di mana perubahan sosial dan hukum ini merupakan dua jenis aspek yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada berikut pembahasan mengenai tentang hubungan keduanya, yaitu yang pertama, pengertian perubahan sosial dan hukum. Jadi perubahan sosial ini merujuk pada perubahan dalam satu struktur nilai dan norma dan pola interaksi sosial di dalam masyarakat. Jadi perubahan ini bisa bersifat lambat ataupun bisa dikatakan dengan evolusi dan mencakup berbagai aspek seperti teknologi, budaya, ekonomi, dan politik. Dan ada juga hukum. Jadi hukum ini adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan keadilan. Dan hukum ini bersifat dinamis dalam artian dapat berubah mengikuti perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Dan yang kedua, ada faktor pendorong pada perubahan sosial ini, seperti internal. Jadi di internal ini ada inovasi, konflik dalam masyarakat, dan perubahan demografi dan perkembangan pendidikan. Dan ada juga di eksternal, di mana di eksternal ini ada globalisasi, pengaruh budaya asing, teknologi baru, dan bencana alam. Dan yang ketiga, perubahan sosial dan dampaknya terhadap hukum. Jadi kebutuhan di sini ada beberapa pembahasan tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap hukum ini, seperti kebutuhan hukum baru. Ketika masyarakat mengalami perubahan, seringkali muncul kebutuhan akan regulasi baru. Misalnya kemajuan teknologi digital yang mendorong munculnya undang-undang terkait privasi data dan kejahatan siber. Dan ada juga yang seperti penyesuaian norma hukum, di mana penyesuaian norma hukum ini, hukum harus menyesuaikan diri dengan norma dan nilai sosial baru yang berkembang. Contohnya seperti perubahan pandangan terhadap kesetaraan gender yang mendorong revisi undang-undang diskriminasi. Dan ada juga reformasi hukum, di mana reformasi hukum ini perubahan besar dalam struktur sosial seperti reformasi politik atau revolusi yang sering memicu perubahan dalam sistem hukum ini. Dan yang keempat, peran hukum dalam perubahan sosial. Jadi perubahan hukum dalam perubahan sosial ini sebagai instrumen perubahan. Jadi hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong perubahan-perubahan sosial. Misalnya seperti undang-undang tentang pendidikan wajib bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
Dan ada juga seperti sebagai penstabil sosial, di mana penstabil sosial ini hukum juga berfungsi untuk menjaga kestabilan di tengah perubahan dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk mengelola konflik. Dan juga ada mengatur arah perubahan ini, di mana mengatur arah perubahan ini melalui kebijakan hukum, pemerintah dapat mengarahkan perubahan sosial agar sesuai dengan tujuan nasional. Dan yang kelima, tantangan dalam menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial. Jadi tantangan dalam menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial ini seperti laju perubahan yang cepat. Di mana laju perubahan yang cepat ini dalam era globalisasi, perubahan sosial seringkali terjadi lebih cepat daripada kemampuan hukum untuk beradaptasi. Dan ada juga seperti resistensi sosial, di mana resistensi sosial ini sebagian masyarakat mungkin menolak hukum, sebagian masyarakat mungkin menolak hukum baru yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Dan ada juga kesenjangan implementasi, di mana kesenjangan implementasi ini perubahan hukum tidak selalu diikuti dengan penerapan efektif, terutama di wilayah yang minim instruktur hukumnya. Dan yang keenam, contoh kasus tentang perubahan sosial dan hukum. Jadi seperti revolusi digital, di mana revolusi digital ini kehadiran media sosial memunculkan tantangan baru seperti penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian. Dan untuk mengatasinya, berbagai negara mengadopsi undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan ada juga perubahan gender roles, di mana perubahan gender roles ini perjuangan kesetaraan gender telah mendorong perubahan hukum seperti legalisasi pernikahan sesama jenis di beberapa negara. Dan perubahan gender ini dapat kita simpulkan bahwasanya hukum dan perubahan sosial memiliki hubungan yang dinamis. Jadi perubahan sosial ini seringkali terjadi menjadi pendorong utama reformasi hukum, sementara hukum berfungsi untuk mengatur, mengimplementasikan, atau bahkan mendorong perubahan sosial. Agar efektif, hukum harus terus mengikuti perkembangan zaman sambil tetap berakar pada nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Dan perubahan seperti yang kita ketahui pada saat ini, perubahan di zaman sekarang ini sering terjadi dan sangat cepat, yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika budaya. Dan di sini juga ada beberapa berikut aspek utama perubahan yang terjadi ataupun yang sering kita lihat pada saat ini. Yang pertama itu digitalisasi kehidupan, di mana digitalisasi kehidupan ini teknologi digital mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan belajar. Dan media sosial, aplikasi komunikasi, dan teknologi berbasis internet dan mempercepat pertukaran informasi. Jadi pekerjaan semakin bergeser ke arah digital, dengan banyak pekerjaan yang dilakukan dari rumah melalui platform daring ataupun daring. Di mana pendidikan juga mengalami
perubahan besar dengan pembelajaran online dan akses mudah ke sumber daya digital. Dan yang kedua, globalisasi dan pertukaran budaya. Di mana globalisasi dan pertukaran budaya ini, dunia menjadi lebih terhubung sehingga nilai budaya dan gaya hidup antar negara saling memengaruhi. Seperti gaya modern seringkali dipengaruhi oleh budaya barat, seperti dalam hal metode, makanan, hingga hiburan. Dan yang ketiga, perubahan pola hidup dan nilai sosial, di mana perubahan pola hidup dan nilai sosial pada saat ini, generasi muda cenderung lebih individualis dan pragmatis dibandingkan generasi sebelumnya. Meski solidaritas sosial tetap ada, di mana nilai-nilai tradisional seperti hierarki keluarga mulai beradaptasi dengan konsep modern seperti kesetaraan gender dan kebebasan individu. Dan yang keempat, kesadaran akan lingkungan. Dan kesadaran akan lingkungan ini, isu perubahan iklim memengaruhi perilaku masyarakat seperti penggunaan energi terbaru dan pengurangan plastik. Dan banyak juga generasi muda terlibat dalam gerakan pro lingkungan dan mendukung keberlanjutannya. Dan yang kelima, transformasi ekonomi. Dan transformasi ekonomi ini di mana ekonomi berbasis digital berkembang pesat, seperti dompet digital, dan pola konsumsi masyarakat menjadi berubah, lebih mengarah ke kemudahan berbelanja online dan layanan berbasis aplikasi seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain sebagainya. Dan yang keenam, tantangan sosial baru. Di mana tantangan sosial baru ini, ketimpangan sosial dan ekonomi semakin terlihat karena akses teknologi yang tidak merata, seperti hoax dan disinformasi menjadi masalah besar di era media sosial ini. Dan yang ketujuh, perubahan dalam pendidikan dan kesehatan, di mana perubahan dalam pendidikan dan kesehatan ini, pendidikan semakin terjangkau dengan banyaknya kursus online gratis. Tetapi akses teknologi tetap menjadi kendala di beberapa wilayah. Dan teknologi ini juga mempengaruhi sektor kesehatan seperti aplikasi kesehatan ataupun telemedicine. Dan perubahan ini membawa dampak positif dan negatif, dan penting juga bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan ini sambil tetap mempertahankan nilai-nilai yang relevan dan bermakna. Dan perubahan hukum di zaman sekarang ini ataupun pada saat ini, dan sama-sama kita ketahui juga bahwasanya di perubahan zaman sekarang ini, perubahan hukum di zaman sekarang ini
dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial yang berubah. Dan di sini juga ada beberapa aspek penting terkait perubahan hukum yang terjadi pada saat ini. Yang pertama, seperti hukum dan teknologi digital, seperti perlindungan data pribadi, di mana munculnya undang-undang perlindungan data pribadi seperti General Data Protection atau Regulation di Uni Eropa dan undang-undang PDV ataupun perlindungan data pribadi di Indonesia untuk mengatur privasi penggunaan teknologi. Dan ada juga cybercrime, di mana hukum berkembang untuk menangani kejahatan siber, seperti penipuan online, peretasan, dan pelanggaran hak cipta digital. Dan ada juga regulasi terhadap teknologi, seperti pinjaman online dan mata uang digital terus berkembang untuk memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas ekonomi. Dan yang kedua, hukum lingkungan dan keberlanjutan, di mana banyak negara mengadopsi undang-undang yang lebih ketat terkait perlindungan lingkungan ini, dan seperti pengelolaan sampah dan pengurangan emisi karbon, di mana regulasi mengenai energi terbaru dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan terus diperkuat pada saat ini. Dan yang ketiga, reformasi hukum, di mana reformasi hukum pidana dan perdata. Di beberapa negara, reformasi hukum pidana ini dilakukan untuk memperbaharui undang-undang yang sudah usang agar sesuai dengan kondisi sosial pada saat ini. Misalnya seperti peninjauan kembali hukuman mati atau dekriminalisasi kasus tertentu, seperti kepemilikan ganja dalam jumlah kecil di beberapa negara. Dan begitu juga dengan hukum perdata, di mana hukum perdata juga berkembang untuk mengatur masalah modern seperti properti digital dan hak kekayaan intelektual online. Dan yang keempat, kesetaraan dan hak asasi manusia. Jadi perubahan terkait kesetaraan gender dan perlindungan hak dan penghapusan diskriminasi menjadi fokus di banyak negara, dan munculnya peraturan yang melindungi pekerja migran, penghapusan perbudakan modern, dan pemberantasan perdagangan manusia. Dan yang kelima, globalisasi dan harmonisasi hukum. Dan globalisasi ini mendorong negara-negara untuk menyelaraskan hukum mereka, terutama dalam perdagangan internasional, perpajakan global, dan kerjasama penegakan hukum di lintas negara. Dan ada juga pengadopsian prinsip hukum internasional
dalam undang-undang domestik semakin umum. Dan yang keenam, hukum dan media sosial, di mana hukum dan media sosial ini regulasi terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten ilegal di platform media sosial. Dan peran platform digital dalam memastikan kebebasan berekspresi tanpa melanggar hukum. Dan yang ketujuh, hukum kesehatan dan pandemi, di mana hukum kesehatan dan pandemi pada saat ini sama-sama kita ketahui juga, pandemi COVID di tahun 2019 mempercepat regulasi tentang penanganan darurat kesehatan, seperti berkewajiban untuk melakukan vaksinasi dan pembatasan sosial, dan ada juga pengelolaan obat-obatan. Jadi perkembangan hukum terkait teknologi kesehatan ini seperti telemedicine dan akses terhadap vaksin. Dan yang kedelapan, perubahan dalam sistem peradilan, di mana perubahan dalam sistem peradilan ini digitalisasi sistem hukum seperti e-court, e-filing, dan sidang online mempermudah akses terhadap keadilan, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam analisis kasus dan analisis kasus hukum mulai diuji cobakan di beberapa negara. Jadi perubahan ini mencerminkan kebutuhan hukum untuk terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Namun penerapan dan penegakannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan industri hukum. Dan di sini juga dari pembahasan yang di atas dapat kita simpulkan bahwasanya perubahan sosial dan hukum ini di era modern ini mencerminkan dinamika masyarakat yang semakin kompleks akibat kemajuan teknologi ini, dan semakin kompleks akibat kemajuan globalisasi dan penggeseran nilai-nilai budaya pada saat ini. Jadi di sini ada beberapa perubahan sosial. Yang pertama, masyarakat mengalami transformasi yang signifikan dalam pola hidup dan interaksi sosial dan nilai-nilai. Jadi teknologi menjadi penggerak utama perubahan dan memengaruhi komunikasi, pekerjaan, pendidikan, dan gaya hidup. Meskipun membawa kemajuan, perubahan sosial ini juga menghadirkan tantangan seperti ketimpangan digital dan informasi dan penurunan solidaritas tradisional. Dan yang kedua, di sini juga ada perubahan hukum, di mana perubahan hukum ini terus beradaptasi untuk mengatur perkembangan baru seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, dan isu lingkungan. Dan perubahan hukum berupaya menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak asasi manusia.
Dan sistem hukum menjadi lebih inklusif dengan fokus pada keadilan gender, hak minoritas, dan kesetaraan akses terhadap keadilan. Dan ada juga relevansi ataupun bisa kita sebut juga dengan terkait dengan perubahan sosial dan hukum ini saling memengaruhi. Ketika masyarakat berubah, hukum harus berkembang untuk mengkomodasi kebutuhan dan tantangan baru. Sebaliknya, hukum yang progresif dapat mendorong perubahan sosial yang lebih baik, seperti melindungi hak-hak individu dan mendorong keberlanjutan lingkungan. Tantangan dan harapan di perubahan sosial dan hukum ini, dan yang tantangan yang paling utama adalah memastikan bahwa perubahan ini tidak menciptakan ketimpangan atau menimbulkan konflik sosial. Dengan pengelolaan yang tepat, perubahan sosial dan hukum dapat menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Dan ada juga